Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Armelia, saya dari kelas 11 TKJA. Di sini saya akan membahas tentang Spanning Tree Protocol. Di bagian Spanning Tree Protocol juga ada beberapa pembelajarannya. Yang pertama itu ada kenapa perlu STP, yang kedua ada topologi STP 3 switch, yang ketiga ada teori menentukan blocking port, yang keempat ada praktik menentukan blocking port, yang kelima ada penjelasan tentang cost, yang keenam ada manipulasi bandwidth, yang ketujuh ada manipulasi root bridge, yang kedelapan ada pengertian perfilan spanning tree, yang kesembilan ada manipulasi root bridge PVSTP, yang kesepuluh ada pengujian ping antar VLAN beda jalur, yang ke-11 ada STP2 switch, yang 12 ada manipulasi STP2 switch, yang ke-13 ada STP port status, dan yang terakhir ada spanning tree port path. Jadi kali ini kita akan membahas tentang apa sih spanning tree protocol itu, atau yang biasa kita singkat itu dengan namanya STP. Nah, di sini bisa dilihat topologinya ya. Di sini ada switch pertama dan ada switch kedua yang terhubung dengan EVA 0/1 di masing-masing switchnya. Nah, di sini ada switch pertama yang terhubung pada komputer pertama atau kita sebut PCA dengan IP 192.158.1.1. Dan di switch 2 ini juga terhubung pada komputer yang bisa kita sebut dengan PCB dengan IP 192.158.1.2. Nah, di sini kita akan coba hapus dulu semuanya biar tidak pusing melihatnya juga. Di sini kita akan coba buatkan contoh, atau misalkan di sini punya suatu kasus seperti di sini misalnya kabel EVA 0/1 ini saling terhubung dengan switch, kemudian terputus atau misalnya dipotong oleh orang lain atau alasan apapun itu, intinya si kabelnya itu mati. Jadi otomatis PCA ini sekarang tidak bisa berkomunikasi dengan PC yang B karena sudah tidak ada penghubung antara switch 1 dengan switch 2. Nah, kita akan coba untuk menghapus dulu supaya tidak pusing melihatnya. Nah, kemudian kita coba tambahkan kabel baru atau yang disebut dengan kabel cadangan. Nah, misalkan di switch 2 ini terhubung pada FA 0/2 dan di sini juga di switch pertama juga terhubung pada FA 0/2. Nah, berarti akan otomatis jika untuk FA 0/1-nya mati, maka langsung bisa menggunakan kabel yang FA 0/2. Nah, jadi otomatis PCA dan PCB ini juga bisa saling berkomunikasi lagi. Nah, jika FA 0/1-nya masih nyala, itu akan terjadi yang namanya looping. Nah, looping itu adalah paket yang muter-muter di si jaringan itu. Contohnya seperti PCA ini ingin melakukan ping ke PCB. Lalu paket akan dikirimkan ke switch. Nah, di switch 1 ini akan membroadcast mengirimkan ke FA 0/1 dan FA 0/2. Nah, setelah nyampe di switch 2 baru akan mengirimkan ke paket di PCB. Nah, lalu dari PCB ini akan dikirimkan kembali pada switch kedua. Nah, dari switch 2 ini akan mengirimkan lagi ke switch 1. Nah, dari switch 1 ini melakukan broadcast lagi. Dan setelah nyampe ke switch 2 itu akan dikirimkan ke PCB lagi. Lalu PCB akan mengirimkan ke switch 2 lagi dan akan seterusnya seperti itu. Nah, untuk berhentinya itu sampai switchnya itu down atau ya mati lah, baru paket itu akan berhenti. Agar tidak terjadi looping, salah satu dari portnya itu harus diblokir. Jadi jika PCA ingin mengirimkan paket pada switch, lalu switch akan membroadcast dan ternyata di FA2 ini diblokir, jadi akan langsung lewat ke FA 0/1 tanpa melewati ke FA 02 karena kan tadi diblokir. Kemudian terkirim ke switch 2, lalu ke PCB. Jadi tidak ada yang namanya looping.
Jadi intinya spanning tree protokol itu atau kita singkat STP itu protokol jaringan yang dipakai di switch untuk mencegah looping pada jaringan dua layer. Seperti itu. Yang kedua di sini kita akan membuat topologi STP3 switch. Kita akan coba bikin topologinya. Kita di sini masukkan 3 switch. Kemudian di sini kita akan sambungkan dengan kabel cross. Kita sambungkan dulu yaitu dari switch pertama ke switch kedua, kemudian dari switch 2 ke switch 3 dan switch 3 ke switch pertama. Dan jangan lupa di sini kita mengganti namanya biar tidak pusing. Kita ganti itu di switch 3, ini kita ganti jadi switch 2 dan yang paling atas ini kita ganti menjadi switch pertama. Nah, di sini kita akan coba matikan lampu LED-nya. Kita masuk pada option, kemudian masuk pada preference. Nah, di sini kita akan matikan lampunya. Nah, di sini tuh ada yang namanya show line light, kemudian matikan, kemudian exit saja. Nah, bisa dilihat di sini bahwa lampunya itu sudah tidak terlihat atau sudah mati. Harusnya topologi itu bentuknya itu lingkaran, walaupun di sini bentuknya itu segitiga. Karena di sini tuh paket yang dikirimkan itu akan bolak-balik gitu. Jadi seperti lingkaran. Nah, di spanning tree protokol itu ada di salah satunya yang harus terblokir agar paketnya itu tidak terjadi yang namanya looping atau tidak muter-muter lah. Nah, harus ada salah satu yang harus diblokir. Jadi biar tidak terjadi si looping tersebut. Yang ketiga ini kita akan membahas tentang teori menentukan blocking port. Di sini ada 3 buah switch. Yang atas itu kita namain dulu yaitu switch pertama. Terus yang sebelah kiri kita akan kasih nama yaitu switch 2 dan yang terakhir ini ada switch 3. Ini switch pertama dengan MAC address yaitu AA. Switch yang kedua itu dengan MAC address BB dan switch ketiga itu MAC addressnya yaitu CC. Nah, kalian ingat tidak dengan hexadesimal? Nah, kalau hexadesimal itu kan ada dari 1 sampai 9 dan A sampai F. Nah, A itu sama seperti angka 10. Sebelum kita melakukan konfigurasi, kita harus mencari dulu yang namanya root bridge. Nah, root bridge ini bisa disebut dengan raja. Kita harus mencari dari beberapa switch ini yang namanya raja. Untuk mencari root bridge, kita harus mencari yaitu dari bridge ID. Nah, untuk menemukan bridge ID itu, kita juga harus melihat dulu yang namanya priority. Nah, untuk di switch ini semuanya priority semuanya itu sama yaitu 32768. Karena prioritinya sama, jadi di sini kita akan mencari yang namanya MAC address. Jadi untuk mencari root bridge, kita harus mencari dulu yang namanya priority. Kalau prioritinya sama, bisa menggunakan yang namanya MAC address. Nah, di sini kita akan mencari priority terkecil karena prioritinya sama, jadi kita di sini mencari MAC address terkecilnya. Nah, di sini MAC address terkecilnya yaitu ada di AA. AA itu seperti bernilai 1010. Nah, kalau BB itu 1111 dan CC itu 1212. Nah, berarti untuk switch pertama itu adalah root bridge. Nah, untuk switch 2 dan switch 3 adalah non-root bridge. Port non-bridge itu yaitu yang disebutnya dengan designate port. Artinya dua-duanya port root bridge ini pasti menyala. Nah, di sini juga ada yang namanya root port, yaitu port paling cepat yang terhubung ke root bridge. Nah, di sini di switch 1 sudah pasti ada di EVA 0/1.
Dan sebelah sini juga di switch 2 ini ada di EVA 0/1 dan statusnya up atau menyala. Nah, yang harus diblokir yaitu EVA 0/2 ini yang dari switch 2 menuju switch 3. Nah, untuk mencari port yang diblokir lagi, kita harus lihat dari priority lagi dengan MAC address-nya. Kayak mencari root bridge lagi, kurang lebih seperti itu. Berhubung di sini CC itu lebih besar dan BB itu lebih kecil, berarti BB yang menang. Berarti di sini bisa disebut dengan designated port. Artinya si kabel EVA 0/2 ini menyala atau up seperti yang di switch 1 tadi. Dan EVA 0/2 di switch 3 ini namanya adalah alternate port. Artinya port cadangan atau port yang diblokir. Nah, jadi ini untuk teori blocking port pada spanning tree protokol. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kali ini kita langsung saja praktik pada teori blocking port yang tadi sudah kita bahas. Sebelum itu kita akan cari yang namanya root bridge dulu. Untuk mencari root bridge, kita harus mencari yang namanya bridge ID. Nah, untuk mencari bridge ID itu kita lihat dari priority terkecilnya dulu. Karena di sini prioritinya sama yaitu 32768, jadi kita akan mencari dari MAC address terkecil. Nah, ini adalah cara untuk mencari yang namanya root bridge. Kita sekarang akan mencari dulu MAC address-nya. Caranya di sini kita akan klik dulu di switch satunya. Kita akan masuk pada CLI, kemudian kita masuk pada mode prevalence dan ketikkan show interface pilihan 1, kemudian enter. Nah, kita akan scroll ke atas, lalu di sini ada yang namanya address is. Baru sebelahnya ini ada MAC address-nya. Nah, kita akan copy aja MAC address pada switch pertama ini, lalu kita akan tempelkan. Nah, ini adalah MAC address dari switch 1. Nah, untuk mencari MAC address pada switch 2 caranya masih sama, yaitu klik pada switch keduanya, masuk ke bagian CLI-nya. Di sini kita akan masuk pada mode prevalence. Kemudian di sini kita akan ketikkan yaitu show interface VLAN 1. Kemudian enter. Nah, di sini bisa dilihat ada yang namanya address is. Nah, pasti di sebelahnya itu adalah MAC address-nya. Kita sama seperti tadi, MAC address-nya kita akan kopikan dulu, baru kita akan tempelkan. Nah, ini adalah MAC address dari switch yang kedua. Kita akan mencari MAC address di switch 3 juga. Caranya itu masih sama, yaitu kita klik switch 3-nya, masuk ke CLI, kemudian di sini kita masuk ke mode prevalence dan ketikkan yaitu show interface pilihan 1. Kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini ada namanya address is lagi dan sebelahnya itu MAC address-nya. Kita akan dikopikan dulu, kemudian kita akan tempelkan seperti tadi. Di sini sudah ada 3 MAC address dari masing-masing switch-nya. Nah, di sini kita akan mencari nilai terkecilnya. Kita bisa dilihat di sini dari 4 angka depan MAC address-nya. Nah, bisa dilihat MAC address terkecil di sini tuh ada di switch 2. Bisa dilihat di sini angkanya itu 009. Artinya nilainya 9. Untuk di switch pertama, nilai MAC address-nya itu 00A. Artinya nilainya 10. Dan untuk di switch 3, nilai MAC address-nya adalah 00D0 yang artinya nilainya 13. Artinya root bridge akan diberikan ke switch 2, yaitu rajanya. Berarti port-port yang ada di switch 2 adalah designated port.
Untuk di switch 1 dan switch 3 adalah non-root bridge. Kita kebawain dulu si tulisannya supaya terlihat lebih rapih. Kemudian di sini kita akan cari lagi yang namanya root port pada switch 1 dan switch 3. Root port adalah port tercepat yang terhubung ke root bridge. Nah, berarti untuk switch 3 root portnya itu ada di FA 0/1. Dan untuk switch 1 root portnya itu ada juga di FA 0/1. Nah, untuk yang di blok berarti pada FA 0/2 ini yang ada di switch pertama dan switch ketiga. Di sini kita akan mencari lagi bridge ID-nya yang terkecil untuk menentukan port yang diblokir. Nah, bisa dilihat di sini untuk switch 3 nilainya itu 13 dan untuk switch pertama itu nilainya 10. Berarti di switch 1 itu yang menang karena MAC address-nya lebih kecil. Jadi port FA 0/2 ini akan menyala atau portnya akan menjadi designated port. Dan untuk FA 0/2 ini pada switch 3 akan menjadi alternate port atau port yang diblokir. Kita akan coba nyalakan lampunya. Kita akan buktikan teori ini benar atau salah. Kita masuk pada option lalu preference, kemudian di sini nyalakan di bagian tulisan show link lights. Nah, bisa dilihat sekarang bahwa yang diblokir itu adalah FA 0/2 di switch ketiga. Nah, ini adalah cara untuk menentukan spanning tree protokol. Sekarang kita akan coba belajar yang namanya codes. Nah, codes ini sama seperti root port. Root port itu port mana yang paling tercepat menuju pada root bridge. Untuk melihat port paling tercepat ke root bridge itu dilihat dari codes juga. Codes ini berdasarkan bandwidth-nya. Misalkan di sini ada 100. Untuk 100 MB codesnya 19 dan untuk 1 GB hostnya ada 4 dan seterusnya. Nah, untuk masing-masing switch ini adalah 100 MB bandwidth-nya. Untuk membuktikannya, kita buka pada switch-nya. Kita masuk pada mode prevalence dan kita ketikkan yaitu show spanning tree, kemudian enter. Nah, bisa dilihat di switch pertama ini codesnya itu 19, artinya kecepatannya itu 100 MB. Untuk FA 0/1 adalah root port dan untuk FA 0/2 adalah designated port. Kita akan coba hapus port link yang menuju tujuan utamanya. Kalau kita hapus root portnya, nanti di switch pertama dalam interface FA 0/2 ini akan menjadi root portnya dan alternative port itu akan menyala. Untuk portnya menyala membutuhkan 50 detik. Kita passport time aja biar cepat. Nah, kita bisa lihat sekarang portnya sudah menyala. Kita coba lihat codesnya menjadi berapa. Kita masuk ke switch 1 lagi, kita ketik lagi yaitu show spanning tree, kemudian enter. Nah, bisa dilihat sekarang costnya menjadi 38. Artinya di port ini costnya adalah 38. Kenapa bisa jadi 38? Karena port di sininya 19 tambah 19 jadi 38. Nah, itu adalah cara untuk menghubungkan codesnya. Kita hubungkan lagi link pertamanya. Kita akan fast password time biar cepat. Nah, bisa dilihat di port ini tetap mati. Untuk membuktikannya, kita lihat lagi di sini. Ketikkan lagi show spanning tree dan codesnya kembali lagi. Jadi 19, artinya kecepatannya yaitu 100 MB. Nah, di sini alternate portnya itu kembali menjadi warna oranye seperti semula, yaitu artinya diblokir. Nah, ini adalah penjelasan tentang codes. Kurang lebihnya seperti itu. Sekarang kita akan belajar yang namanya manipulasi bandwidth. Nah, karena di sini masing-masingnya itu 100 MB,
Nah, itu adalah quotes. Berarti itu 19. Kali ini kita akan mencoba manipulasi bandwidth-nya. Nah, kita klik di bagian switch 1. Nah, di sini root port-nya adalah FA0/1. Kita masuk pada mode prevalence dan mode global configuration. Kemudian ketik interface FA0/1. Kemudian enter. Setelah itu, ketikan yaitu speed 10. Atau kita coba dulu yaitu speed tanda tanya. Nah, setelah ini kita baru coba tulis yaitu speed 10. Kemudian enter. Setelah itu kita ketikkan yaitu exit, kemudian enter. Kemudian di sini kita ketikkan yaitu do show spanning tree. Kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa quotes-nya itu sekarang sudah berubah menjadi 100. Quotes-nya jadi 100, artinya di FA0/1 ini menjadi 10 MB kecepatannya. Namun port ini akan menjadi mati atau menjadi alternate port karena di FA0/2 ini lebih cepat. Di FA0/2 ini lebih cepat quotes-nya daripada yang di FA0/1. Jadi yang akan di blocking itu di FA0/1. Nah, bisa dilihat di sini alternate port-nya menjadi di FA0/1. Jadi seperti berputar. Kita akan coba hapus untuk kabel yang di sebelah kanan. Nah, di FA0/1 akan menyala dan di sini kecepatannya menjadi 10 MB. Nah, itu cara untuk manipulasi quotes-nya atau manipulasi bandwidth-nya. Nah, kita akan coba pasangkan lagi kabelnya. Di sini kita akan ubah jadi 100 MB lagi, yaitu kita masuk pada bagian switch-nya, kemudian di sini kita tinggal enter saja dan langsung ketikkan yaitu interface FA0/1, kemudian enter, lalu ketik lagi yaitu speed 100, kemudian enter. Kemudian ketikkan untuk mengeceknya kita ketik lagi yaitu do show spanning tree, kemudian enter. Nah, di sini quotes-nya menjadi 19 yaitu 100 MB lagi. Nah, itu cara manipulasi bandwidth-nya. Nah, root port-nya akan menyala lagi, tidak akan di blocking lagi. Di sini bisa dilihat bahwa alternate port-nya juga sudah kembali di FA0/2. Ini kita coba tukarkan tulisannya biar tidak pusing. Jadi untuk di root port FA0/1 sudah nyala dan kembali lagi alternate port-nya di FA0/2. Itu adalah cara untuk memanipulasi bandwidth-nya. Selanjutnya kita akan belajar yang namanya manipulasi root bridge. Sebelumnya kita sudah belajar cara manipulasi bandwidth, yaitu dengan cara mengkonfigurasi quotes-nya. Kali ini kita akan coba manipulasi root bridge. Nah, root bridge itu dicari dari bridge ID-nya. Nah, bridge ID dicari dari priority terkecil atau MAC address terkecil. Kalian tahu kan kalau setiap vendor itu pasti membutuhkan switch yang baru atau MAC address yang baru. Misalkan ya, untuk di switch 2 ini yaitu switch lama dengan tahun misalkan 2012 ya, ingin menambahkan switch 3 dengan switch pada tahun 2022. Sudah pasti MAC address-nya lebih kecil dari switch yang dulu daripada yang sekarang. Dari segi performance, switch baru itu pasti lebih bagus daripada switch yang lama. Karena itu kita butuh yang namanya manipulasi root bridge. Kita akan mencoba konfigurasinya. Caranya kita konfigurasi dari priority-nya, bukan dari MAC address-nya. Kita masuk dulu, kita coba masuk pada switch 3, kemudian kita ketik atau klik di bagian CLI-nya, kemudian masuk pada mode prevalent dan mode global configuration. Kemudian di sini kita ketikkan yaitu spanning tree VLAN. Nah, kita lihat di sini kita menggunakan yaitu VLAN pertama. Berarti kita ketik yaitu VLAN pertama. Kemudian priority. Coba kita tanda tanya dulu, kemudian enter. Nah, di sini bebas milihnya dari 0 sampai 61.440. Tapi di sini ada bacaan yaitu in increments of 4096, artinya harus dalam kelipatan 4096. Di sini kita akan ngacak aja ya. Misalnya berapapun itu.
kemudian enter. Ini terus salah karena kita nggak tahu ini yang benarnya berapa. Kita coba ketikkan angka yang benarnya saja yang sudah saya lihat di video, yaitu 28672, kemudian enter. Nah, sudah diganti karena di sini untuk mencari root bridge itu kita mencari priority terkecilnya. Nah, bisa dilihat awalnya di bagian FA0/2 itu alternate port dan sekarang berpindah jadi di FA0/1 alternate portnya. Nah, di switch 3 ini sekarang menjadi root bridge, bahwa di sini akan jadi designate port di port FA0/2 dan FA0/1. Nah, di switch 2 port FA0/2 akan menjadi root port karena port paling tercepat menuju switch 3. Untuk di switch pertama, root portnya ada di FA0/2 karena yang paling cepat terhubung ke root bridge adalah FA0/2. Pada switch kedua dan switch 1 itu akan dibandingkan dengan priority terkecilnya atau MAC address terkecilnya. Berhubung di switch 2 MAC address-nya lebih kecil, berarti FA0/1 itu menjadi designated port. Dan untuk FA0/1 ini yang ada di switch 1 menjadi alternate port. Jadi di blocking. Itu adalah cara manipulasi root bridge. Kita akan kembalikan dulu seperti semula. Kita ketik di bagian switch 3, di sini kita ketikkan yaitu no spanning tree VLAN 1 priority. Kemudian enter. Nah, kita di sini close aja. Kita coba cepatkan di sini. Kembali lagi di FA0/2 ini menjadi alternate port. Dan untuk di FA0/1 ini kembali menjadi root portnya. Nah, ini adalah cara untuk manipulasi root bridge pada Cisco. Nah, di sini kita akan lanjut belajar yang namanya perfilan spanning tree atau biasa disebut juga sebagai PVSTP. Perfilan spanning tree ini seperti namanya yaitu informasi spanning tree dari tiap-tiap VLAN. Dalam hal ini kita akan mencoba VLAN pertama. Nah, misalkan di switch 3 ini kita coba buat VLAN 2, ketikan yaitu VLAN 2, kemudian enter. Kemudian di sini juga ketikan yaitu VLAN 3, kemudian enter. Kemudian untuk mengecek yaitu kita ketikkan do show spanning tree, kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ada informasi VLAN 1 tentang spanning tree-nya. Nah, kita akan coba trunking dulu ke semua switch-nya karena kita akan buat per VLAN. Kita akan coba setting dulu. Ini ada di switch 3. Di sini kita akan ketikkan yaitu interface range FA0/1 sampai 2. Kemudian enter. Nah, di sini takut gak percaya ya. Nih, kita lihat. Setelah itu kita ketikkan yaitu switch port mode trunk. Kemudian enter. Kita close. Nah, di sini juga kita akan ngetrang di switch pertama. Kita masuk pada mode pre-VLAN dan mode global configuration. Kemudian di sini kita ketikkan yaitu interface range FA0/1 sampai 2. Kemudian enter. Nah, sama kan 1 sampai 2 di situ juga tulisannya. Kemudian kita ketikkan yaitu switch port mode trunk, kemudian enter. Kemudian di sini kita akan buat VLAN-nya yaitu VLAN 2 dengan VLAN 3 sama seperti tadi di switch 3. Kemudian kita close aja. Kita pindah ke switch 2. Di sini masuk pada tab CLI, kemudian di sini kita masuk juga pada mode pre-VLAN dan mode global configuration. Setelah itu di sini kita bikin terangnya lagi, interface range FA0/1 sampai 2, kemudian enter. Kemudian di sini ketikkan juga switch port mode trunk, kemudian enter. Nah, di sini juga bakal bikin VLAN 2 dengan VLAN 3 sama seperti di switch 1 dan switch 3. Setelah ini kita akan coba untuk mengeceknya. Sebelum itu kita exit terlebih dahulu.
Kemudian di sini kita ketikkan yaitu do show spanning tree. Kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa di sini sudah terdapat informasi tentang spanning tree di VLAN 1, VLAN kedua sudah ada ya. Di sini kita bisa spasi dulu biar bisa lihat secara keseluruhan. Nah, di sini udah ada data spanning tree di VLAN kedua. Di sini juga sudah ada informasi tentang spanning tree di VLAN ketiga. Kita coba tutup saja dan kita akan coba cek di switch kedua. Nah, di sini kita enter, kemudian exit, kemudian di sini kita ketikkan do show spanning tree, kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini juga ada informasi untuk VLAN pertama, kemudian ada informasi juga untuk di VLAN yang kedua dan VLAN ketiga juga. Kita coba close saja. Nah, ini namanya per VLAN spanning tree atau bisa disebut dengan PVSTP. Selanjutnya sekarang kita akan mencoba yang namanya konfigurasi manipulasi root bridge pada antar VLAN. Nah, jadi untuk root bridge-nya ini masih ada di VLAN 2 tetap ya. Namun untuk di VLAN 2 kita akan mengkonfigurasi root bridge-nya dari salah satunya. Kemudian di sini kita akan coba tambahkan 2 PC di switch kedua dengan 2 PC lagi di switch pertama. Nah, di sini kita akan coba tambahkan warna supaya tidak pusing ya. Misalkan untuk di PC 5 ini kita kasih warna kuning dan kita anggap ini itu buat di VLAN pertama. Kemudian kita ganti warna biar tidak tabrakan warnanya. Misalkan di sini kita pakai yang biru untuk di PC 6. Yaitu untuk VLAN kedua. Untuk PC di switch 1 ini di PC 8 kita tambahkan warna biru sebagai VLAN kedua dan kita ganti ini warnanya menjadi warna kuning lagi. Nah, untuk PC 7 kita kasih warna kuning, tandanya itu untuk VLAN pertama pada switch pertama. Misalkan untuk di VLAN pertama mau mengirimkan paket pada VLAN pertama juga, nah pasti mengirimkannya itu lewat link utama, yaitu pada FA0/1 dan FA0/1 di switch pertama, baru sampai di switch pertama. Nah, untuk di VLAN 2 di PC 6 mau mengirimkan kepada PC 8, itu juga sama pasti akan lewat yang namanya link utama. Berarti untuk yang di sini itu tidak dilewati atau tidak dipakai. Karena itu, untuk VLAN pertama kita akan lewat di sini di link utama. Namun untuk di VLAN kedua itu akan dari switch 2 ke switch ketiga dan dari switch 3 itu baru ke switch pertama. Jadi untuk VLAN kedua artinya di salah satu port yang di sini ini akan diblocking. Nah, untuk memblocking itu artinya kita harus bikin root bridge pada VLAN kedua, yaitu root bridge-nya adalah switch 3. Kita coba pinggirkan dulu nama-namanya biar gak pusing ya. Kita akan buat perhitungan kembali. Nah, untuk menjadi root bridge pada dua portnya akan menjadi designated port. Lalu di switch pertama pada FA0/2 yang menuju root bridge-nya menjadi root port. Dan untuk switch 2 juga di FA0/2 yang tercepat menuju root bridge akan menjadi root port. Nah, berarti antara FA0/1, switch 2 dan switch 1 akan menjadi alternate third port atau di blocking. Kita coba konfigurasi dulu pada switch 3, masuk pada CLI, kemudian masuk pada mode prevalence dan mode global configuration. Kemudian di sini ketikan yaitu spanning tree VLAN 2 priority. Karena kita di sini nggak tahu prioritinya itu berapa aja, kita acak misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa jenis prioritinya. Kita akan coba ngambil yang 2, 4, 5, 7, 6. Di sini kita copy aja. Kemudian di sini kita masukkan yang tadi perintahnya.
Kita hapus yang 1, 2, 3, 4-nya, kita masukkan yaitu ketikan 2, 4, 5, 7, 6. Kemudian enter. Setelah itu di sini kita akan close saja. Kemudian di sini kita akan fast and forward supaya bisa terlihat hasilnya lebih cepat. Nah, bisa dilihat untuk di FA 0/2 ini sudah menjadi warna hijau. Kita akan coba buktikan. Di sini kita akan ketik lagi yaitu do show spanning tree, kemudian enter. Nah, di sini kita akan spasi dulu. Kita akan cari di VLAN keduanya. Nah, di VLAN 2 ini ada yang namanya this buried in the root. Artinya bahwa switch ketiga ini pada VLAN 2 menjadi root bridge. Nah, bisa dilihat untuk FA 0/1 dan FA 0/2-nya di sini yaitu designated port, artinya up. Kita close dulu, kemudian di sini kita akan cek untuk di switch pertama. Nah, di sini kita akan masuk pada mode prevalence dan mode global configuration. Kemudian di sini kita akan ketikkan yaitu do show spanning tree, kemudian enter. Kita spasi dulu. Kita akan fokus pada VLAN 2. Nah, di sini bisa dilihat bahwa FA 0/2 ini menjadi root bridge. Di sini kita akan close dulu. Kita akan cek pada switch 2. Di sini kita masuk pada mode prevalence dan mode global configuration. Kemudian di sini ketikkan yaitu do show spanning tree, kemudian enter spasi. Kita akan fokus pada VLAN kedua. Nah, bisa dilihat di sini di FA 0/2 ini menjadi root port. Nah, untuk FA 0/1 ini kita bandingkan lagi dari priority atau MAC address terkecil. Karena priority-nya sama, jadi kita akan mencari MAC address terkecil. Nah, di switch 2 MAC address-nya itu adalah 009. Dan MAC address di switch 1 itu adalah A. Nah, bisa dilihat di sini bahwa 9 dan A itu lebih kecilan 9. Berarti di switch kedua ini menang. Berarti yang di blocking adalah FA 0/1 yang ada di switch 1. Nah, kita bisa cek di switch 1. Nah, di FA 0/1 ini menjadi alternator port. Artinya port yang diblokir. Nah, itu namanya manipulasi root bridge pada PVSTP. Nah, kita akan lanjutkan. Kalian sudah tahu kan pada switch ketiga ini menjadi root bridge. Untuk pilihan pertama, root bridge-nya itu ada di switch kedua. Kali ini kita akan mencoba pengujian ping pada per VLAN-nya. Kita coba hubungkan dulu komputer-komputernya. Nah, setelah selesai dipasangkan, kita akan coba setting dulu IP-nya. Misalkan untuk di PC 1 ini kita masukkan yaitu 10.10.10.1 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian close saja, kita akan pindah ke PC 0. Nah, di sini kita akan memasukkan IP address-nya lagi. Nah, misalkan di sini IP-nya yaitu menjadi 20.20.20.1 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian close saja. Kemudian di sini kita akan masukkan IP lagi untuk di PC ketiga. Kita masukkan IP-nya sama seperti tadi, cuman kita ganti belakangnya menjadi 2, yaitu 10.10.10.2 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Setelah itu tutup saja. Kemudian di sini kita akan masukkan IP-nya juga di bagian PC kedua, yaitu dengan IP address-nya yaitu 20.20.20.2 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Setelah itu kita tutup saja. Nah, kemudian di sini kita akan masukkan VLAN-VLAN-nya, yaitu di FA 0/3 ini itu VLAN pertama. Kita masuk pada mode prevalence dan mode global configuration. Lalu ketikkan yaitu interface FA 0/3, kemudian enter. Kemudian ketikkan yaitu switch port mode access, kemudian enter. Nah, ternyata VLAN satunya udah by default, jadi kita setting menjadi ke VLAN kedua.
kita ketikkan lagi yaitu interface FA 0/4, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan lagi yaitu switchport mode akses, enter. Kemudian ketik switchport akses pilihan 2, kemudian enter. Setelah itu kita tutup saja. Kemudian di sini kita juga akan setting di switch 1 masuk pada CLI, kemudian di sini masuk pada mode prevalence dan mode global configuration. Kemudian di sini kita ketikkan yaitu interface FA 0/4, kemudian enter, kemudian ketikkan lagi switchport mode access, kemudian enter, kemudian ketik lagi switchport access pilihan 2, kemudian enter. Setelah itu kita ketik exit saja. Kemudian di sini bisa dilihat bahwa interface FA 0/1 sudah masuk pada VLAN kedua. Kita akan coba ketikkan yaitu do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat di sini bahwa VLAN 2-nya sudah ada pada interface FA 0/4. Setelah itu kita akan tutup saja. Nah, di sini kita akan mencoba pengujian pingnya pada tiap-tiap PC-nya. Nah, kita masuk pada real simulation. Kita akan coba kirimkan pesan dari PC yang ada di switch kedua ke PC yang ada di switch pertama. Kita akan mencobanya ya. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini tuh akan mengirimkan paket ARP. Artinya di sini MAC address-nya itu belum saling mengenal. Kita coba klik ya. Dari PC ke switch kedua. Kemudian kita akan coba klik lagi. Nah, bisa dilihat dari sini tuh dia membroadcast antara lewat jalur utama atau lewat ke switch 3 dulu, dan ternyata dari switch 3 dulu. Baru dari switch 3 itu ke switch pertama. Setelah dari si switch pertama ini akan terkirimkan kepada PC-nya. Setelah dari PC akan balik lagi kepada switch pertama. Dan dari switch pertama ini akan balik lagi ke switch ketiga. Dan dari switch 3 akan kembali mengirimkan kepada switch 2. Dan baru dari switch 2 ini ke PC-nya lagi. Setelah itu di sini akan mengulangi cara yang sama seperti tadi. Kemudian di sini akan tertulis yaitu successful, artinya itu berhasil. Nah, kita akan coba juga untuk di VLAN pertamanya. Artinya VLAN pertama itu akan melewati link utamanya dari switch kedua, kemudian langsung menuju switch pertama. Jadi tidak usah muter ke switch 3 dulu. Lalu akan diterima langsung oleh switch pertama. Kita akan coba klik ya. Di sini tuh caranya hampir sama seperti tadi, cuman bedanya kalau ini lewat jalur utamanya, jadi tidak harus mutar dulu ke switch 3. Seperti ini, sama ya seperti tadi caranya. Dari yang ARP dulu, MAC address-nya saling tidak mengenal, sampai akhirnya saling mengenal. Dan sama di sini hasilnya yaitu successful, artinya berhasil. Nah, ini adalah konfigurasi atau pengujian ping for VLAN spanning tree. Selanjutnya di sini kita akan belajar yang namanya spanning tree 2 switch. Misalkan di sini kita akan tambahkan switch baru 2 switch ya. Kita masukkan 2 switch saja. Nah, kita akan coba sambungkan menggunakan kabel. Nah, di sini itu kabelnya ada 2 ya. Nah, di sini akan ada kliennya yaitu PC. Kita akan coba pasangkan, kemudian kita akan sambungkan PC ini ke switch-nya. Kita akan coba konfigurasi pada FA 0/1 dan FA 0/2 di masing-masing switch-nya itu akan menjadi terang. Nah, di switch 1 kita masuk pada bagian CLI, kemudian masuk pada mode prevalence dan mode global configuration, lalu ketik yaitu interface range FA 0/1 sampai 2, lalu enter. Lalu kemudian di sini ketikkan yaitu switch port mode terang, kemudian enter. Nah, jangan lupa untuk kita terang juga di switch yang kedua. Nah, caranya masih sama, yaitu masuk pada
mode prevalence dan mode global configuration. Kemudian di sini kita ketikkan yaitu interface range FA0 per 1 sampai 2. Kemudian enter. Kemudian di sini ketikkan switch port mode terang. Kemudian enter. Kemudian kita close saja. Nah, misalkan di sini EVA 0 per 1-nya itu menjadi link utamanya. Lalu ingin buat cadangan di EVA 0 per 2. Agar misalkan EVA 0 per 1 ini terputus, itu akan bisa diganti link cadangan atau FA 0 per 2-nya yang sudah dikonekkan. Nah, di sini kita akan pakai yaitu spanning tree. Spanning tree artinya itu ada port yang di blocking. Nah, di sini kita akan coba ganti nama switch-nya dulu biar tidak pusing. Ini akan menjadi switch 2 dan yang sebelah sini akan menjadi switch yang pertama. Dalam hal ini kita tahu yang di blocking itu pada switch 2 dan pada FA 0 per 2. Nah, kita akan menghitung spanning tree-nya. Untuk itu, yang pertama kita membutuhkan yang namanya root bridge. Untuk mencari root bridge itu dilihat dari priority terkecil atau MAC address terkecil. Nah, di sini samakan priority-nya yaitu 27608. Berarti kita akan mencari yang namanya MAC address terkecilnya. Kita langsung cari aja ya. Kita langsung buka aja switch 1, kemudian di sini kita exit dulu, kemudian exit lagi. Kemudian di sini kita akan ketikkan yaitu show spanning tree VLAN 1. Bentar. Oh, ternyata salah ya. Perintahnya itu bukan itu. Kita hapus dulu. Nah, perintahnya yaitu show interface VLAN 1. Kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini ada yang namanya address is. Nah, sebelahnya itu yaitu MAC address dari switch pertamanya. Kita coba copy lalu kita salin, kita tempelkan di atas switchnya biar kelihatan ya. Setelah itu kita akan pindah ke switch kedua. Nah, di sini juga kita akan mencari yang namanya MAC address-nya. Lalu di sini kita klik saja switch-nya, kemudian kita exit dan exit lagi. Kemudian jangan lupa di sini harusnya spasi dulu. Setelah itu di sini kita ketikkan yaitu show interface VLAN 1. Kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa kalau ada yang namanya address is, sudah pasti sebelahnya itu MAC address-nya. Nah, sama seperti tadi, kita akan kopikan dulu MAC address-nya. Kemudian kita akan tempelkan di bagian depan ya. Nanti kita simpan di atas switch-nya. Nah, bisa dilihat untuk switch pertama yaitu 00B. Artinya B itu 11. Dan di switch kedua yaitu 00E0. Artinya E-nya itu berarti 14. Jadi yang lebih kecil MAC address-nya itu pada switch pertama. Berarti switch pertama menang yaitu sebagai root bridge-nya. Nah, untuk di root bridge itu semuanya yaitu designated port. Untuk EVA 0 per 1 dan EVA 0 per 2 berarti bisa disebut sebagai designated port. Nah, untuk switch 2 ada yang namanya root port. Artinya port paling cepat terhubung ke root bridge. Nah, untuk EVA 0 per 1 dan EVA 0 per 2 itu sama-sama terhubung ke root bridge. Nah, di sini ada aturan baru. Kalau codes-nya sama, yaitu 19, artinya kita akan mencari root portnya dalam interface terkecil. Untuk EVA 0 per 1 dan EVA 0 per 2, port terkecilnya yaitu FA 0 per 1. Berarti untuk root ports-nya yaitu FA 0 per 1 dan alternative port-nya yaitu FA 0 per 2. Jadi untuk menentukan root port dan alternative port itu menggunakan interface terkecil. Nah, untuk ini tidak berlaku untuk topologi 3 switch. Nah, ini adalah berlakunya untuk spanning tree pada 2 switch saja. Nah, yang tadi adalah cara untuk spanning tree pada 2 switch.
Sekarang kita lanjut yaitu manipulasi spanning tree-nya. Misalkan di sini pada switch pertama di port FA0 per 1-nya itu di blocking. Berarti yang harus dicari awal-awal yaitu root bridge-nya. Kita misalkan pindahkan root bridge-nya dari switch pertama ke switch kedua. Karena yang root bridge-nya ini semua portnya akan jadi designated port. Tidak ada yang di blocking di root bridge. Kita akan setting di switch kedua. Masuk pada switch 2, kemudian klik CLI, kemudian kita masuk pada mode prevalence dan mode global configuration. Setelah itu, kita di sini akan ketikkan yaitu spanning tree VLAN 1 priority. Nah, di sini untuk mengetikkan angkanya ada juga yang lainnya. Misalkan kita di sini hapus priority-nya, lalu di sini kita akan coba tanda tanya. Nah, di sini ada yang namanya root. Root itu sama aja mengartikan priority-nya, tapi tidak usah mengetikkan angkanya. Di sini kita ketik root, kita tambahkan, kemudian enter. Dan di sini tulisan incomplete comment, berarti belum lengkap. Nah, setelah rootnya di sini ada dua macam, ada primary atau secondary. Nah, bedanya primary dan secondary itu, kalau primary itu akan menjadikan si switch ini menjadi root bridge. Kalau seandainya secondary itu non root bridge atau tidak untuk dijadikan root bridge. Jadi di sini kita tambahkan primary, kemudian enter. Setelah itu di sini kita akan cek. Kita ketikkan yaitu do show spanning tree, kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini root ID-nya menjadi 24577. Kita tahu bahwa default priority-nya awalnya kan 32768, kemudian diganti karena kita mengetikkan yaitu komennya yang tadi yang primary. Nah, di sini ada kata this bridge is the root. Artinya switch kedua ini menjadi root bridge. Nah, portnya menjadi designated port, artinya menyala semua. Nah, berarti di dua portnya ini menjadi designated port. Di sini FA0 per 2 pada switch pertama itu menjadi alternated port. Untuk FA0 per 1 pada switch pertama menjadi root port. Pada hal ini di FA0 per 1 ingin menjadi alternated port. Di situ kita akan mengkonfigurasi codes-nya. Masuk pada switch pertama, lalu klik CLI, kemudian di sini masuk pada mode prevalence dan mode global configuration. Lalu ketik interface FA0 per 1, kemudian enter. Kemudian ketik speed 10, kemudian enter. Setelah itu kita ketikkan exit saja, kemudian di sini kita akan mengeceknya. Kita tutup dulu. Kemudian bisa dilihat di sini masih orange, berarti masih dalam listening. Kita coba cek, kita ketikkan yaitu do show spanning tree, kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa FA0 per 1 ini menjadi BLK. BLK itu kepanjangan dari blocking, berarti port FA0 per 1 ini di blocking. Nah, kita akan ganti ya. Jadi FA0 per 2 ini menjadi root port dan FA0 per 1 ini menjadi alternated port. Nah, ini adalah yang namanya manipulasi spanning tree pada dua switch. Kita lanjutkan belajar yang namanya spanning tree port status. Jadi, tiap kita menghubungkan pada switch atau router itu akan menjadi warna orange. Nah, untuk menjadi warna hijau itu memakan beberapa tahap. Di sini ada yang namanya listening. Ini tuh akan mempelajari spanning tree-nya apakah akan looping atau tidak. Nah, ini tuh membutuhkan waktu sekitar 15 detik. Setelah melewati tahap itu, nah selanjutnya ada tahap yang namanya learning. Nah, untuk learning sama yaitu untuk mempelajari spanning tree dan mempelajari MAC address-nya. Membutuhkan waktu juga sekitar 15 detik. Nah, setelah melewati kedua tahap ini, barulah akan menjadi forwarding. Artinya, paket sudah terkirimkan. Nah,
Untuk mencapai sampai tahap forwarding ini, itu harus melalui 2 tahap tadi, yang masing-masingnya 15 detik. Totalnya menjadi 30 detik. Jadi, jika ingin portnya bisa menjadi warna hijau, harus melewati yang namanya listening dan learning. Kita akan mencobanya, kita cabut dari port yang dari switch, kita hubungkan kembali. Nah, bisa dilihat di sini portnya ini menjadi warna orange. Coba kita cek, di sini kita masuk pada mode prevalence. Kemudian di sini ketikan yaitu show spanning tree, kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa statusnya masih listening, artinya belum memasuki tahap kepada listening. Nah, kita tunggu saja sampai berwarna hijau. Nah, di sini sudah menjadi warna hijau, artinya sudah sampai di tahap forwarding. Kita akan cek kembali, yaitu kita ketikkan spanning tree port press, dan bisa dilihat di sini bahwa FA0/3 sudah menjadi forwarding, artinya sudah hijau juga, sudah bisa untuk mengirimkan paketnya. Nah, ini untuk spanning tree port status. Selanjutnya kita akan belajar yang namanya spanning tree port phase. Kita ketik dulu port phase. Nah, port phase ini artinya tuh kita akan mengskip proses listening atau learning. Untuk port phase hanya berlaku untuk yang tersambung kepada komputer doang. Nah, kita akan coba untuk di switch pertama, FA0/3 nya akan menjadi port phase. Kita ketik yaitu enable, kemudian enter, kemudian ketik lagi yaitu konfigurasi terminal, kemudian enter. Lalu ketik interface FA0/3, kemudian enter. Setelah itu ketik lagi yaitu spanning tree port phase, kemudian enter. Nah, di sini dikasih peringatan bahwa FA0/3 sudah menjadi port phase, tapi ini hanya berefek pada interface yang bukan trunking. Berarti yang trunking harus melewati tahap listening dan learning. Untuk yang bukan trunking bisa menggunakan port phase. Nah, kita akan coba cabut ini kabelnya. Setelah itu di sini kita akan sambungkan kembali menjadi FA0/3, dan karena tadi sudah di port phase, bisa dilihat di sini bahwa portnya ini sudah langsung menjadi warna hijau. Jadi tidak menggunakan lagi atau melewati yang namanya listening maupun learning. Kita akan coba untuk putuskan kabel pada switch kedua, kita sambungkan lagi kepada FA0/3. Nah, di sini bisa dilihat menyisih warna oranye karena kita belum melakukan yang namanya spanning tree port phase. Di sini langsung saja kita klik bagian switch pertama, kita di sini masuk pada mode prevalence dan mode global configuration. Kemudian di sini kita ketikkan yaitu interface FA0/3. Karena kan bisa dilihat di sini bahwa interface FA0/3. Kemudian enter, kemudian kita ketikkan yaitu spanning tree port phase. Kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini juga sama, ada peringatan sama seperti tadi, yaitu bahwa FA0/3 sudah menjadi port phase, tapi ini hanya berefek pada interface yang bukan trunking. Kemudian tutup saja. Jadi, nah awal kan kita cabut nih, misalnya si kabelnya kita cabut. Nah, kalau dipasangkan kembali itu akan menjadi warna oranye kan, tapi di sini sudah tidak menjadi warna oranye. Setelah kita konfigurasi sudah menjadi warna hijau. Nah, ini yang namanya spanning tree port phase. Nah, fungsinya itu ya tadi untuk mengskip proses listening dan learning. Jadi bisa lebih cepat. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang pembelajaran spanning tree. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan atau tidak dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.